Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Civitasari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Pertemuan untuk mata kuliah kimia dasar kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem berkala. Kita masuk pada materi kimia dasar, di mana pada materi kimia dasar ini kita akan membahas beberapa silabus mata kuliah yang akan saya sampaikan berikutnya. Adapun sebelum kita masuk pada mata kuliah kimia dasar, saya akan sampaikan bahwa mata kuliah teori kimia dasar ini akan disampaikan atau akan diampu oleh dua dosen, yaitu oleh saya sendiri, Dina Civitasari, SSI APT MSI, dan Ibu Atia Masikuro MSc. Nah, tata tertib atau kontrak perkuliahan untuk teori kimia dasar, di mana setiap mahasiswa wajib mengisi presensi yang telah disediakan oleh akademik melalui platform Google Form setiap sesuai dengan jadwal per kelas per hari. Kemudian batas minimal dari kehadiran mahasiswa adalah 75% dari total kehadiran. Kemudian dosen mempunyai kewajiban memberikan perbaikan untuk nilai UTS maupun UAS, yaitu seminggu setelah UAS, di mana 2 minggu setelah UAS, setelah masa perbaikan tersebut, dosen berkewajiban untuk mengeluarkan nilai secara transparan, di mana mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan cross check atau konfirmasi terhadap nilai jika terjadi kesalahan dalam penginputan nilai oleh dosen yang bersangkutan sebelum masuk ke akademik. Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu tentang struktur atom. Beberapa teori yang telah dikembangkan untuk mengemukakan teori tentang atom, mulai dari teori Dalton sampai pada teori atom modern. Salah satu konsep ilmiah yang paling tua adalah mengungkapkan bahwa semua benda dapat dipecah menjadi partikel-partikel dan dapat dibagi lebih lanjut lagi. Seorang filosof Yunani, Demokritus, kira-kira 460-370 tahun sebelum Masehi, menyatakan bahwa partikel-partikel ini dalam keadaan bergerak tetap, tetapi tidak dapat bergabung bersama-sama menjadi gabungan yang stabil, di mana sekarang kita nyatakan partikel-partikel ini sebagai atom-atom yang tidak dapat dipecah atau tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dibelah lagi. Nah, ada beberapa teori yang mengemukakan tentang atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Guru besar sekolah kimia Inggris yang pertama, John Dalton, lahir pada tahun 1776 sampai 1844, di mana Dalton ini membuat suatu percobaan, di mana ada 2 percobaan yang mendasari dari teori atom Dalton. Dasar percobaan yang pertama adalah penemuan tentang pembakaran dan proses yang berkaitan, dilakukan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Dalam proses pembakaran oksigen dari udara yang bergabung dengan benda yang mengalami perubahan, di mana pada percobaan yang dilakukan penggabungan antara merkuri cair dengan oksigen sehingga membentuk suatu merkuri oksida yang berwarna merah. Lavoisier mengemukakan hukum yang kita kenal sebagai hukum kekekalan massa, di mana bunyinya adalah massa total dari benda yang ada setelah reaksi kimia itu adalah sama seperti sebelum reaksi berlangsung. Hukum kedua yang dikemukakan adalah hukum perbandingan tetap atau yang kita kenal dengan hukum perbandingan tertentu. Senyawa kimia, tidak peduli dari mana asalnya atau bagaimana cara dibuatnya, selalu mempunyai komposisi yang sama, yaitu perbandingan massa yang sama dari unsur-unsur pembentuknya. Tentu saja dari teori-teori atom yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang akan kita bahas, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga memang perjalanan teori atom ini sampai kita kenal dengan teori atom modern yang kita anut sekarang. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan beberapa teori yang mendasar tentang atom, di mana teori-teori yang dikemukakan oleh John Dalton diantaranya adalah semua benda berbentuk dari atom, di mana atom-atom tersebut tidak dapat dibagi maupun tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian lainnya. Atom-atom tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya, baik itu ukuran, massa, dan sifat-sifat lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain, karena kita kenal ada beberapa unsur dalam sistem periodik. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi. Nah, pernyataan Dalton yang menyatakan bahwa atom tidak dapat dimusnahkan
di mana reaksi kimia dinyatakan sebagai penata ulang atom-atom yang bereaksi. Maka pada kimia kita kenal istilah penata ulangan atom-atom atau penata ulangan elektron. Teori atom Dalton juga merupakan dasar untuk memprediksi hukum perbandingan kelipatan. Ya. Jika dua unsur membentuk lebih dari senyawa tunggal, maka suatu unsur yang bergabung dengan massa unsur kedua tersebut merupakan perbandingan dari bilangan-bilangan bulat sederhana. Beberapa teori Dalton yang kemudian dipatahkan oleh teori kedua yang menyatakan bahwa rumus CH2 untuk metana dan CH untuk etilena, di mana rumus yang benar pada pengetahuan sekarang kan metana adalah CH4 dan etilena merupakan C2H5. Nah, memang beberapa teori yang dikemukakan oleh John Dalton kemudian akan dipatahkan oleh teori-teori atom berikutnya. Nah, ini adalah teori atom Dalton. Kita lihat model atom Dalton digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil karena Dalton menyatakan bahwa atom itu tidak dapat dipecah atau dibelah menjadi bentuk-bentuk lainnya. Nah, beberapa kekurangan dari teori atom Dalton yaitu seiring perkembangan teknologi, teori atom Dalton terbukti tidaklah sepenuhnya benar. Penelitian selanjutnya mengarah bahwa ternyata atom masih dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil lain yang merupakan partikel dasar atom. Kita kenal bahwa atom tersebut terdiri dari proton, elektron, kemudian neutron. Ya. Artinya atom bukanlah bagian terkecil dari suatu materi. Maka terpatahkanlah teori dari John Dalton yang mengatakan bahwa atom tidak dapat dipecah atau tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipisahkan dari atom-atom yang dinyatakan bahwa atom-atom ini tidak dapat terbagi. Nah, karena anggapan-anggapan dari John Dalton tidak sepenuhnya benar, maka pada tahun 1898 di mana ada teori yang mengemukakan teori atom terbaru, yaitu dikemukakan oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson ini lahir pada tahun 1896 sampai 1940. Di mana pada tahun 1897 sebelumnya J.J. Thomson menunjukkan bahwa semua atom tersusun atas partikel yang lebih sederhana yang disebut sebagai elektron. Meskipun orang-orang kimia pada umumnya sekarang mengetahui bahwa atom-atom tersusun hanya dari elektron, neutron, dan proton. Tapi pada kenyataan jarak lebih rumit dari yang diketahui. Jadi model atom Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar, di mana pada gambar terlihat model atom J.J. Thomson. Jadi J.J. Thomson menyatakan bahwa atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron-elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Kita lihat di situ di mana pada permukaan atom tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom atau suatu materi yang bermuatan positif. Adapun kekurangan dari teori atom Thomson, di mana model atom Thomson diuji oleh penelitian yang dilakukan oleh Philip Lenard pada tahun 1903, di mana Philip Lenard sendiri mengamati perilaku elektron yang menembus lempeng aluminium yang sangat tipis dengan cara memodifikasi tabung sinar katoda dan menempatkan lempeng tersebut di dalamnya. Nah, hasil pengamatannya menyatakan bahwa sebagian besar elektron tidak dibelokkan. Hal ini membuktikan bahwa model atom J.J. Thomson menyatakan bahwa elektron tersebar merata pada permukaan atom muatan positif atom itu adalah tidak benar. Jadi dari gambar yang kita lihat tadi, di mana inti atom yang bermuatan positif, di mana inti atom tersebut pada permukaannya dikelilingi oleh elektron-elektron yang tersebar secara merata bermuatan negatif, itu ternyata salah atau pernyataan tersebut tidaklah benar. Nah,
Kemudian teori selanjutnya yang mengemukakan tentang atom adalah Rutherford pada tahun 1911. Rutherford mengajukan model atom yang menyatakan bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sama atau mirip dengan teori yang dinyatakan oleh J.J. Thomson. Jadi ibaratkan seperti planet yang mengelilingi matahari. Nah, perbedaannya memang pada Rutherford, nanti kita lihat pada model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Massa atom terpusat pada inti dan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Karena atom bersifat netral, maka muatan positif dalam inti atom yaitu proton harus sama dengan jumlah elektron. Kita lihat model atom Rutherford di mana atom pada gambar atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti atom pada orbital tertentu yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah teori atom Rutherford. Ada kekurangan dari teori atom Rutherford di mana model atom Rutherford bersifat tidak stabil karena bertentangan dengan hukum fisika klasik Maxwell. Berdasarkan hukum tersebut, jika ada partikel bermuatan yaitu elektron yang mengelilingi inti atom yang memiliki muatan yang berlawanan, nah, kita ketahui bahwa elektron bermuatan negatif dan inti atom proton bermuatan positif, maka muatannya berlawanan, maka elektron akan memiliki percepatan dan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik. Dengan adanya energi gelombang magnetik, maka lama-kelamaan elektron akan kehilangan energinya. Apa yang terjadi karena kehilangan energi akibat memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik, maka jari-jari lintasan akan semakin kecil hingga suatu saat elektron tersebut akan bergabung dengan inti atom. Nah, ini merupakan teori yang nanti dipecahkan oleh teori atom selanjutnya. Nah, pada kenyataannya atom-atom tersebut kan harusnya bersifat stabil sehingga elektron itu tidak akan bergabung dengan inti atom. Elektron yang bermuatan berlawanan dengan inti atom tidak akan bergabung. Nah, kemudian muncullah teori selanjutnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Bohr, ya. Pada tahun 1913, Bohr mengemukakan postulatnya menjelaskan kestabilan atom dan spektrum atom hidrogen. Di mana konsep Bohr ini menyatakan bahwa elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan orbit yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Jadi kita kenal adanya namanya orbital elektron yang mengelilingi inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun orbit yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron, sehingga elektron di orbit yang lebih rendah akan memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan dengan elektron yang berada pada orbital yang lebih tinggi. Itu adalah konsep dari teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr mengemukakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Jadi berbeda dengan yang dikemukakan oleh Rutherford tadi, di mana dia memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik yang menyebabkan jari-jari atom semakin kecil, yang menyebabkan pada akhirnya nanti inti atom akan bergabung dengan elektron. Nah, pada teori yang dikemukakan oleh Bohr ini menyatakan bahwa tidak terjadi pemancaran energi. Jadi lintasan-lintasan elektron itu disebut sebagai kulit atau tingkat energi elektron. Nah, kita kenal sekarang ada beberapa kulit elektron. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang satu dengan lintasan yang lain. Jadi perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah akan disertakan pemancaran energi. Sedangkan perpindahan dari elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi disertai dengan penyerapan energi. Nah, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya elektron tidak memancarkan atau tidak menyerap energi. Jadi pada saat elektron tersebut bergerak pada lintasannya, bergerak pada orbitalnya, maka tidak terjadi penyerapan maupun pemancaran energi, sehingga tidak memungkinkan antara elektron dengan inti atom bergabung, sehingga tidak terjadi perubahan pada jari-jari atom. Nah, kalau kita bicara tentang teori atom Bohr, kita lihat pada gambar di situ.
terdapat inti atom yang bermuatan positif. Jadi model atom Niels Bohr di mana menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Nah, kita kenal tadi ya, jika dia berbeda dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi, maka dia akan menyerap energi. Sebaliknya, jika perpindahan terjadi dari elektron dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, maka akan disertai pemancaran energi. Tetapi yang perlu diingat adalah jika elektron bergerak pada orbitalnya atau pada lintasannya, maka tidak akan terjadi penyerapan maupun pemancaran energi yang menyebabkan jari-jari atom tidak akan berubah. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Adapun kekurangan dari teori atom Bohr hanya dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen dengan akurat, belum dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Kemudian asumsi elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan lingkaran belum tentu benar. Dapat saja bentukan dari lintasan tersebut adalah bentuknya elips. Belum dapat menjelaskan adanya garis halus pada spektrum atom hidrogen. Nah, teori-teori tersebut disempurnakan oleh teori atom modern yang dicetuskan oleh James Chadwick, Werner Heisenberg, dan Edwin Schrödinger pada tahun 1926. Mereka menyatakan bahwa tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi teori Bohr yang menyatakan bahwa lintasan elektron berbentuk lingkaran itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar karena kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Artinya tidak berarti jarak atom dan inti atom dan elektron itu selalu sama. Nah, ini adalah teori atom yang dikemukakan oleh teori atom modern atau mekanika gelombang. Elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu dan lintasan yang tepat dari elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Oke, kita lihat di situ ada inti atom yang berwarna merah muda, kemudian inti atom tersebut dikelilingi oleh awan elektron di sekitar inti. Jadi terdapat daerah di mana di dalam atom terdapat elektron. Daerah ini disebut dengan awan elektron atau orbital. Nah, pembentukan awan elektron ini juga nanti akan mempengaruhi ikatan kimia, ya, ikatan yang terjadi antar atom, antar unsur, di mana nanti akan terjadi awan elektron, ya, yang berdasarkan atas keelektronegatifan atau elektronegativitas. Nah, di sini kita lihat adanya beberapa orbital atom. Nah, setiap orbital atom itu memiliki satu set 3 bilangan kuantum yang unik. Jadi kita kenal ada namanya bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik. Nah, di mana bilangan kuantum utama mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar nilai n, semakin besar pula ukuran orbital dan semakin tinggi tingkat energinya. Maka tadi jarak antara inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif itu terjadi kebolehjadian jaraknya adalah pada jarak tertentu gitu. Tidak bisa kita membuatnya seperti teori yang dikemukakan oleh Bohr atau Niels Bohr. Nah, tadi masuk pada bilangan kuantum utama, di mana nilai n untuk bilangan kuantum utama adalah berupa bilangan bulat positif dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut itu mendeskripsikan bentuk orbital, di mana nilai n merupakan bilangan bulat dari 0 sampai -1. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik mendeskripsikan orientasi orbital, di mana nilainya atau nilai n berupa -1 sampai +1. Nah, kalau kita lihat pada gambar di situ ada orbital S, ada terdapat orbital P, orbital D, dan satu lagi sebenarnya terdapat orbital F, ya. Di mana orbital S dilihat pada gambar itu berbentuk bola dengan inti atom pada tengahnya.
berbentuk bola pada inti atom dengan inti atom pada tengah. Kemudian kita lihat orbital P, di mana orbital P itu berbentuk seperti balon yang terpilin. Jadi dia mempunyai dua cuping, di mana kedua cuping terletak pada dua sisi atom yang saling berseberangan. Kita lihat di situ, inti atom terletak pada bidang simpul orbital P. Untuk orbital P yang berwarna merah jingga itu ya, dimana jenis orientasinya kita lihat pada gambar pertama, yaitu orientasi PX, orientasi PY, dan orientasi PZ. Nah, orbital selanjutnya adalah orbital D. Pada gambar yang ditunjukkan pada orbital yang berwarna kuning oranye, kuning jingga ya. Orbital D memiliki 5 jenis orientasi. Kita lihat di situ ada 5 jenis orientasi dari orbital D, di mana orientasi DXY, DXZ, DYZ, dx kuadrat min y kuadrat memiliki 4 cuping berbentuk seperti daun semanggi. Oke, kita lihat di situ memiliki 4 cuping yang menyerupai daun semanggi, di mana orbital DZ kuadrat memiliki 2 cuping utama pada sumbu Z dan 1 bagian berbentuk donat pada bagian tengah. Lihat pada gambar kelima. Pada gambar kelima itu adalah orbital DZ pangkat 2 yang memiliki 2 cuping utama. Kita lihat yang memiliki 2 cuping utama yang seperti balon terpilin itu yang terdapat pada sumbu Z, dan di situ juga terdapat 1 bagian yang berbentuk donat pada bagian tengah. Dan orbital terakhir adalah orbital F yang memiliki 7 jenis orientasi. Jadi untuk teori-teori tentang atom cukup ya. Jadi ada beberapa teori tentang atom yang kita kenal dari tadi, dimulai dari teori yang dikemukakan oleh Dalton sampai dengan teori modern, teori atom modern. Jadi untuk teori tentang atom saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi ke teori selanjutnya. Setelah tadi kita membahas tentang struktur atom, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan sampai pada teori atom modern. Sekarang kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Kulit atom menurut teori Bohr memperkenalkan adanya kulit atom sebagai lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dengan tingkat energi, di mana Bohr menyatakan bahwa lapisan kulit tersusun berdasarkan urutan tingkat energinya. Artinya, kulit K memiliki tingkat energi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kulit L, kulit M, maupun kulit N. Susunan elektron dalam kulit-kulit elektron disebut sebagai konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit-kulit elektron. Kulit atom selanjutnya disimbolkan dengan N, di mana berturut-turut N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Nanti dinamakan sebagai kulit-kulit, yaitu kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Dengan jumlah elektron maksimal di setiap kulit itu mengikuti persamaan 2 dengan rumus dasar 2N pangkat 2. Itu adalah cara menentukan berapa elektron yang terisi pada masing-masing kulit atom tersebut. Nah, kita lihat di sini pada gambar, inti atom dikelilingi oleh elektron yang tersebar di 3 kulit. Pada gambar sih pada 3 kulit ya, 3 kulit dengan jumlah elektron di setiap kulit yang berbeda-beda. Total atau bulatan-bulatan berwarna biru itu menunjukkan jumlah elektron yang terdapat pada kulit atom, Nah, untuk memudahkan kita memahami teori ini, kita akan langsung saja melihat contoh ya. Di sini adalah jumlah elektron maksimal. Kita lihat di situ ada kulit atom, yaitu N1, 2, 3, dan 4. Tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan kulit atom, teori bilangan kuantum utama yang dinyatakan oleh Bohr ya. Itu ada kulit N atau bilangan kuantum utama tadi dari N sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada penamaan kulit atom yaitu KLMN dengan jumlah elektron maksimal dengan menggunakan persamaan 2N pangkat 2. Nah, dengan menggunakan 2N pangkat 2. Nah, untuk kulit atom tadi KLMN itu kan untuk kulit untuk kulit K bilangan kuantum utamanya atau N sama dengan 1, N sama dengan 2, Mn sama dengan 3, dan kulit N sama dengan 4.
di mana masing-masing kulit atom akan memiliki elektron maksimal dengan persamaan 2n-2. Nah, cara perhitungannya adalah untuk kulit K yang yang terdiri dari bilangan kuantum n sama dengan 1, maka kita masukkan pada persamaan n sama dengan 1, 2 kali 1 pangkat 2. Berarti kulit K terdiri atas 2 elektron. Untuk kulit L dengan jumlah n atau kulit atom n sama dengan 2, maka kita masukkan ke persamaan 2 dikali 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2 4 pangkat 2 nya adalah 8. Maka kulit L akan terisi sebanyak 8 elektron. Untuk kulit M, karena kulit atomnya n sama dengan 3, kita masukkan ke rumus 3 kali 2 kali 3 sama dengan 6, pangkat 2 sama dengan 18. Maka pada kulit M itu akan terisi elektron berjumlah 18. Demikian pula dengan kulit N yang berisi 32 jumlah elektron maksimal. Jadi jumlah elektron maksimal yang terdapat pada kulit atom adalah berdasarkan persamaan 2n pangkat 2. Nah, itu cara perhitungannya. Nah, ini adalah konfigurasi. Karena pada konfigurasi elektron kita dapat menentukan golongan dan periode suatu unsur, ya. Jadi kita dapat menentukan golongan maupun periode dari suatu unsur yang ditentukan dari elektron valensi dan jumlah kulitnya. Jadi jumlah kulit dan elektron valensi dapat dilihat dari konfigurasi elektron. Makanya dengan melihat konfigurasi elektron ini kita dapat melihat berapa jumlah kulit. Artinya elektron tersebut menempati berapa jumlah kulit, kemudian berapa elektron valensi yang terdapat pada kulit terakhir atau pada kulit terluar dari elektron, gitu ya. Jadi untuk unsur dengan nomor atom 20 ke bawah atau untuk seluruh golongan utama, golongan A, berlaku yang terdapat pada tabel itu adalah ketentuan-ketentuan untuk unsur dengan nomor atom 20 ke bawah atau seluruh golongan utama atau golongan A. Ya, kita lihat di situ. Nah, golongan, cara menentukan golongan adalah golongan merupakan elektron valensi, yaitu jumlah elektron pada kulit terakhir, di mana periode merupakan jumlah kulit, artinya jumlah kulit yang terisi oleh elektron. Oke, jumlah kulit yang terisi elektron. Maka kita balik lagi pada tadi jumlah elektron maksimum. Maka untuk mengetahui berapa jumlah elektron yang terisi pada masing-masing kulit, maka kita harus masuk pada persamaan tadi. Tetapi persamaan tersebut juga nanti kita memperhatikan kestabilan elektron pada kulit atom, sehingga ada beberapa kaidah yang memang nanti tidak mengikuti jumlah maksimal dari jumlah maksimal elektron pada masing-masing kulit atom, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada tabel di situ ya, ada beberapa contoh, misalnya hidrogen dengan lambang H itu kan memiliki nomor atom 1. Maka bagaimana cara kita menentukan notasi singkat untuk mengetahui konfigurasi elektronnya? Maka yang kita lakukan adalah, karena 1 kita letakkan pada kulit K, kulit yang paling rendah, yaitu K1, di mana kulit K ini maksimal jumlah elektronnya adalah 2, maka konfigurasinya 1. Maka untuk H, karena dia hanya mengisi satu kulit yang berisi 1 elektron, maka unsur hidrogen atau H berada pada periode 1 dan golongan 1A. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lihat, berpindah ke bromida dulu. Pada pada kalsium itu kan memiliki lambang Ca dengan nomor atom 20, ya. Nah, kalau kita lihat pada konfigurasi elektron berdasarkan kulitnya, di situ kan dikatakan bahwa konfigurasinya adalah 2882. Sebagaimana kita ketahui bahwa kulit K tadi kan maksimum terisi 2 elektron, kulit L maksimum terisi 8 elektron, tetapi pada kulit M sebenarnya maksimum terisi 18 elektron. Oke. Kulit M terisi maksimum 18 elektron. Namun untuk elektron maksimum di kulit terluar pada unsur kalsium, ya, pada unsur kalsium contohnya kulit M itu maksimum terisi 18 elektron. Oke.
maksimum terisi 18 elektron. Jika elektron pada M kurang dari 18 elektron, maka untuk kestabilan elektron pada kulit atom tersebut, maka dia hanya dapat diisi maksimal 8 elektron. Di mana kelebihan elektron jika dia kurang dari 18 elektron akan diisikan pada kulit selanjutnya. Jadi gitu. Jadi untuk memperoleh kestabilan elektron pada kulit atom, maka jika elektron yang berada pada kulit M contohnya itu kurang dari 18 elektron, maka elektron maksimum yang terisi untuk stabilitas elektron pada kulit M adalah 8 maksimal. Sehingga kelebihan misal pada kalsium ya. Kalsium itu kan nomor atomnya 20, maka kita isikan sesuai dengan elektron maksimum pada masing-masing kulit. 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, dan pada kulit M kan tadi sisanya 10 elektron. Nah, karena dia kurang dari 18, maka kita hanya isikan maksimum 8 elektron pada kulit M, sehingga 2 elektron berikutnya kita isikan pada kulit N. Sehingga cara menentukan periode dan golongan untuk kalsium adalah kita lihat pada kalsium kita lihat periode merupakan jumlah kulit, karena dia mengisi 4 kulit K, L, M, N, maka kalsium berada pada periode keempat. Cara menentukan golongan kita lihat elektron valensi, yaitu elektron yang terisi pada kulit terluar. Karena pada kalsium elektron pada kulit terluar yaitu kulit N adalah 2, maka atau elektron valensinya adalah 2, maka kalsium berada pada golongan 2A. Maka kita bisa katakan bahwa kalsium itu berada pada periode 4 dan golongan 2A. Oke, kita lihat contoh selanjutnya yaitu bromida. Untuk bromida dengan lambang Br dengan nomor atom 35. Nah, kita isikan dengan kaidah tadi ya, kita isikan masing-masing elektron sesuai dengan jumlah maksimum elektron pada masing-masing kulit. Pada bromida kita isikan pada kulit K maksimum 2, pada kulit L maksimum 8, pada kulit M maksimum 18. Nah, karena ada sisa 7 kita isikan pada kulit N. Nah, dimana konfigurasi untuk bromida dengan nomor atom 35 adalah 2, 8, 18, 7. Kalau ini tidak ada masalah karena memang elektron yang mengisi pada kulit sebelumnya sudah stabil. Ini seperti itu. Sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 7. Sehingga kita dapat menentukan periode sama dengan jumlah kulit. Karena bromida menempati 4 kulit, maka dia periode 4. Golongannya adalah elektron valensi atau elektron pada kulit terluar, yaitu 7. Berarti bromida berada pada golongan 7A. Kita lihat pada timah atau SN dengan nomor atom 50. Konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 18, 4. Nah, ini sama dengan kasus kalsium tadi. Nah, untuk kulit N jumlah maksimum elektron adalah 32 ya. Tetapi jika elektron yang terdapat pada kulit N itu kurang dari 32, untuk stabilitas elektron pada kulit terluar kulit N, maka hanya dapat diisi 18 elektron. Maka sisa dari elektron misalnya pada timah tadi itu kan diisi 22 pada kulit N, maka hanya kita bisa isikan 18 elektron pada kulit N. Sisa 4 elektron itu kita isikan pada kulit O. Maka konfigurasinya menjadi 2, 8, 18, 18, 4. Nah, untuk menentukan periode dan golongan, untuk menentukan periode kita lihat jumlah kulit yang terisi, yaitu ada 5 kulit yang terisi K, L, M, N, O. Maka timah atau SN berada pada periode 5. Untuk menentukan golongan, kita lihat lagi elektron valensi atau elektron yang mengisi pada kulit terluar, yaitu kulit O. Di mana pada timah ada 4 elektron valensi. Maka timah berada pada golongan 4A. Contoh yang terakhir bismut dengan lambang unsur Bi dengan nomor atom 83. Oke. Konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit K2, pada kulit L8, pada kulit M18, pada kulit N kita isikan 32 karena maksimumnya adalah 32, maka pada kulit O kalau kita masuk ke kaidah itu kan berarti O itu N sama dengan 5. Nah, sama seperti teori pada kulit N dan kulit M, maka tidak bisa maksimal elektron
jumlah elektron maksimal yang kita isikan pada kulit O, sehingga ada batasan maksimal elektron supaya kulit O stabil. Nah, jumlah elektron maksimal untuk kestabilan kulit O adalah 18, sehingga pada konfigurasi elektron bismut atau Bi itu konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18 sisa elektronnya kita isikan pada kulit selanjutnya yaitu 5 ya. Sehingga untuk menentukan periodenya, karena dia mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kulit, maka Bi berada pada periode 6, di mana elektron valensinya adalah 5, maka Bi berada pada golongan 5A. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya ulang kembali, untuk konfigurasi elektron kita mengenal tadi ya teori Bohr yang menyatakan adanya teori bilangan kuantum utama atau N. Jadi ada kulit atom. Jadi ada kulit atom N untuk masing-masing kulit K, L, M, N, O ya, K, L, M, N, O dan seterusnya itu terisi masing-masing bilangan kuantum utamanya di mana K sama dengan 1, L sama dengan 2, M sama dengan 3, N sama dengan 4 dan seterusnya. Untuk menentukan jumlah elektron maksimal maka kita masuk pada persamaan 2N pangkat 2. 2N pangkat 2 itu adalah jumlah elektron maksimum yang dapat terisi pada masing-masing kulit. Nah, sehingga jika kita ingin menentukan periode dan golongan suatu unsur, maka kita dapat menentukan berdasarkan konfigurasi elektron, di mana periode merupakan jumlah kulit yang terisi oleh elektron, dan kemudian golongan adalah jumlah elektron valensi atau elektron yang terisi pada kulit terluar. Sehingga kita dengan konfigurasi elektron kita dapat menentukan periode dan golongan suatu unsur. Di mana ada beberapa kaidah yang tidak sesuai dengan ketentuan persamaan 2N pangkat 2, yaitu untuk kestabilan elektron pada masing-masing kulit, terutama pada kulit M, N, dan O, maka jika jumlah elektron yang terisi itu kurang dari jumlah elektron maksimum, misalnya M itu 18, maka kurang dari 18 kita hanya dapat mengisikan 8 elektron. Kelebihan elektronnya kita isikan pada kulit selanjutnya yaitu kulit N. Kalau pada kulit N dengan jumlah elektron maksimum 32, jika elektron yang terisi pada kulit N tadi lebih dari 32, maka kita isikan maksimum 18 elektron. Kelebihan elektron kita isikan pada kulit selanjutnya yaitu kulit O. Untuk kulit O sama, jika lebih dari jumlah elektron maksimum dengan kaidah persamaan 2N pangkat 2, maka jumlah elektron yang boleh diisikan pada kulit O untuk kestabilan elektronnya adalah 18. Sisa elektronnya kita isikan pada kulit selanjutnya. Itu adalah konfigurasi elektron untuk menentukan periode dan golongan suatu unsur. Nah, nanti di Google Classroom mahasiswa silahkan kerjakan soal yang terdapat pada slide. Nah, tulislah konfigurasi elektron untuk AL, AS, dan SB dengan nomor atom masing-masing 13, 33, dan 51. Di situ kita akan berdiskusi di forum pada Google Classroom. Jadi silahkan diisi, nanti kita masuk pada Google Classroom, kita akan diskusi tentang konfigurasi elektron untuk latihan soal untuk konfigurasi elektron unsur AL, AS, dan SB. Nah, aturan pengisian elektron itu larangan Pauli, di mana tidak ada 2 elektron dalam suatu atom dapat memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, atau satu orbital maksimal ditempati oleh 2 elektron. Nah, menurut prinsip Aufbau, pengisian dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tinggi. Nah, karena kulit K itu memiliki tingkat energi yang rendah, berikutnya L, berikutnya M, berikutnya N, maka pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang rendah, yaitu kulit K. Aturan Hahn, keadaan energi terendah adalah yang memiliki elektron yang tidak berpasangan yang paling banyak. Nah, ini adalah urutan pengisian elektron. Nah, ini kalau kita lihat itu urutan berdasarkan tingkat energi dan subtingkat energi. Nah, jadi urutannya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 4S, 4D, 4P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P.
Nah, ini adalah urutan pengisian elektron. Nah, panah menunjukkan urutan. Panah menunjukkan urutan. Maka kita tidak mulai dari 7P, tapi kita mulai dari 1S. Lihat panahnya. Maka kalau kita menentukan konfigurasi urutan pengisian elektron mulai dari 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Lihat panah. Lihat panah. Oke. Jadi biasanya kalau cara penulisannya yang mudah adalah kita urutkan dari bawah sampai atas kan, tingkat energi dari 1 sampai 7 kan, jadi 1S, 2S, 3S. Cara penulisan yang mudah ya, 1S, 2S sampai 7S. Kemudian kita tulis yang P. P itu mulai dari 2P sampai 7P. Kemudian kita tulis D, 3D sampai 6D. Kemudian 4F sampai 5F. Baru kita kasih panah untuk menentukan urutan pengisian elektron dimulai dari 1S sampai 7P. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi adalah elektron valensi. Elektron valensi merupakan jumlah elektron pada kulit terluar. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi memiliki kemiripan sifat kimia. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kemiripan sifat dari beberapa unsur. Oke. Kita lihat pada Li, Na, dan K dengan nomor atom masing-masing 3, 11, dan 19. Kita lihat notasi singkat konfigurasi elektron. Untuk Li adalah 21, untuk Na 281, untuk kalium 2881. Maka ketiga unsur tersebut memiliki elektron valensi 1. Kemudian FClBr. F memiliki nomor atom 9 dengan konfigurasi 27. Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287. Kemudian Br memiliki nomor atom 35 dengan konfigurasi elektron 28817. Ketiga unsur tersebut memiliki elektron valensi 7, sama-sama 7. Maka unsur-unsur Li, Na, dan K memiliki kemiripan sifat kimia. Begitu juga dengan F, Cl, dan Br. Jadi ada beberapa kemiripan untuk unsur-unsur dengan elektron valensi yang sama atau serupa. Nah, maka sekarang kita akan berlatih untuk menulis konfigurasi untuk 35Br, kemudian Ar, Ca, dan Cu mengikuti konfigurasi elektron berdasarkan ini ya, kaidah pengisian kulit. Kemudian kita juga nanti mengerjakan berdasarkan urutan pengisian elektron. Nah, silahkan dikerjakan untuk contoh soal. Nanti kita akan bahas di forum pada Google Classroom. Kita akan bahas pada Google Classroom. Oke, nanti di situ ada beberapa kaidah bagaimana kita menentukan periode dan golongan jika kita menuliskan konfigurasi berdasarkan urutan pengisian elektron. Jika kita menentukan berdasarkan urutan pengisian elektron. Nah, kira-kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ini menggantikan pertemuan yang kemarin ya, Jadi untuk pertemuan ini kita membahas tentang struktur atom serta konfigurasi elektron. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.